Oke, halo, selamat malam teman-teman. Oke, kali ini teman-teman, aku mau nge-share nih kepada kalian semua pemakaian qubit dan injection. Ya, karena ini menurutku sangat powerful yang harusnya semua Flutter Dev itu bisa pakai lah paling tidak. Nah, apa aja yang kita butuhkan? Sebenarnya nih udah ada ya beberapa di video-video sebelumnya udah aku senggol-senggol nih si injectable ini sama si get it, dan kita lihat dulu installationnya ya. Terus injectable generator. Oke, once kalian udah set, ini kalian pindahkan aja beberapa di injectable di dev dependency ya. Si injectable generator dan build runner kita pindahkan di sini. Nah, terus kita save aja. Nah, kemudian teman-teman, next kita akan tambahkan yang namanya blok di sini, assist di sini versi 8.1.1. Nah, pertama yang aku mau lakukan di sini adalah aku akan bikin atau config si injection-nya ya, teman-teman. Oke, next kita copy aja di injection ini, kita akan masukkan ke dalam file kita, biasanya di dalam lib, aku taruhnya injection.dart, terus kita paste aja di sini, dan kita import yang dibutuhkan ya teman-teman, yaitu get it, terus kalian bisa watch, kalian bisa build, whatever. Oke, nah ketika udah kebentuk file baru, ini kita ganti ya teman-teman. Kita udah nggak pakai init getit.init lagi, tapi init kita paste si getitnya di dalam. Nah, initnya ini kita import dari injection.config kayak gini. Oke, dan kita call di main.dart flutter binding.ensure initialize. Kemudian kita akan lanjut ke bagian bloknya. Nah, biasanya teman-teman di bagian blok atau qubit ini aku mau pasang, katakanlah di sini ada sebuah folder ya namanya blok atau qubit biar gampang. Oke, teman-teman. Jadi qubit di sini kita akan pasang jadi gini, kalau kalian ke website si bloknya naming conversion, di bagian naming conversion nih, kalian perhatikan deh, di sini ada yang namanya subclasses ya. Ada yang namanya subclasses. Subclasses itu bentuk state-nya begini, teman-teman. Nih, ada abstrak, kemudian ada initial, ada loading, ada yang lain-lain ya. Dan yang kedua, yaitu adalah single class. Jadi ada dua jenis state ya, kalau kalian mau bikin qubit atau block. Nah, di kedua ini, kalian tuh bebas sebenarnya mau pakai yang mana. Ya, dan ini tergantung kondisi aja, teman-teman. Di sini aku mau terapkan dulu untuk yang single class ya guys. Jadi di bagian single class ini tipe qubitnya itu kalau kalian pernah pakai get it ya, itu hampir mirip sebenarnya. Jadi kita ke counter state di sini state-nya. Di sini aku akan pakai freeze juga kali ya teman-teman ya. Di pubspec YAML aku akan assist freeze di sini. Nah, freeze-nya aku ambil dulu, aku masukin ke dalam sini, teman-teman. Oke, setelah aku save, si counter qubitnya tadi aku hapus dulu ya, guys ya. Aku hapus, terus aku bikin qubit ulang ya, dan namanya sama, yaitu adalah counter. Nah, jadi di sini, nah harusnya udah memakai kelas freeze di sini ya. Oke, errornya karena aku nggak jalankan generator ya. Oke, jadi di sini kalian bisa, teman-teman, yang namanya memakai counter state. Nah, kayak gini, kalian isi datanya, misalnya aja kalian punya integer. Ini kita hapus dulu, di sini kalian tinggal counter state aja. Oke, kita akan save dulu. Terus, misalnya aja ada satu lagi string name, kayak gini ya. Jadi, state-nya tipenya begini, teman-teman ya. Di sini teman-teman kalian bisa daripada kalian pakai nullable kayak gini, ini kalian bisa hapus dan di sini kalian kasih nilai default ya guys. Misalnya nilai defaultnya 0 kayak gitu ya. Terus di sini kalian kasih nilai defaultnya misalnya aja stringnya kosong kayak gini. Ini up to you ya guys ya. Jadi ya bisa kalian sesuaikan aja seperti yang kalian inginkan. Terus di sini kalian bisa hapus aja atau kalian mau bikin initial atau biasanya itu ada kayak gini teman-teman. Account-nya misalnya aja 0 sama name-nya adalah
kosong. Ini bisa seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa isi inisial datanya atau biasanya empty gitu. Kalau kalian mau mengkosongkan data nantinya bisa pakai cara seperti ini. Oke. Bentar, nih quick fix dulu, add const. Oke. Oke, jadi di qubitnya ketika dia di trigger sekali, ini kalian bisa ganti jadi empty. Oke, jadi dia kosong di awal-awal. Nah, itu langkah pertama untuk qubit ya. Jadi di sini kita belum pasang apapun. Nah, kita akan pakai dulu si qubitnya ini, teman-teman. Jadi cara pakainya misalnya kita ada di homepage. Ini aku sambil run aja di IO Simulator ya. Nah, di sini ada nanti kita akan kasih app bar dan juga ada body, di mana di dalam body ini ada sebuah kolom mungkin ya. Oke, sekarang kita akan run. Jadi di sini tidak ada yang spesial sebenarnya. Ini masih setup qubit doang menggunakan freeze. Oke, nah sambil kita lihat di sini di dalam homepage ya. Jadi kalian bisa bungkus si scaffold, kalian bisa bungkus kolom atau apapun. Nah, contoh kita akan bungkus scaffold ya. Terus kalian bisa wrap with block provider. Jadi once kalian mau bikin atau mau menggunakan fitur qubit, kalian harus create dulu ya. Kalian bikin dulu si qubitnya. Kalian aktifin dulu lah. Kalian inisial dulu. Nah, yang kalian inisial di sini adalah counter qubit kayak gini ya. Terus kalian import aja. Terus si block providernya juga harus kalian import. Terus teman-teman di sini kalau kalian udah panggil seperti ini, nah kalian run sekali lagi, terus kita bisa mengakses si qubit yang ada di sini teman-teman. Nah cuman di qubit ini kan kita belum ada apa-apanya nih. Ya, jadi kalau kita lihat halaman home kita tadi, kita masih nge-create doang nih. Kita masih nge-create doang. Nah, sekarang di dalam scaffold, kita mau mengakses data-data yang ada di dalam state-nya. Jadi kan tadi ada qubit, ada state ya. Nah, kita mau akses si count-nya di sini atau namanya di sini. Oke. Let's say halaman kita di sini punya sebuah text widget. Di sini text gitu ya. Nah, let's say seperti inilah katakan ya. Nah, kita mau ngambil nama yang ada di sini itu untuk keluar ke homepage-nya. Itu gimana caranya? Nah, kita harus bungkus apapun widget yang ada di sini itu menggunakan builder. Jadi teman-teman bisa bungkus di sini aja, teman-teman bisa bungkus di kolom atau dimanapun yang kalian mau. Ya, atau aku juga bisa bungkus di keseluruhan halaman. Contoh di bawah sini, di bawah block provider. Jadi kalian teman-teman bisa bungkus menggunakan block builder di sini ya. Wrap with block builder dan kalian tentukan kalian mau manggil yang mana. Di sini aku mau ngambil counter qubit. Oke, yang artinya adalah state yang ada di sini itu udah bisa diakses oleh scaffold yang ada di bawah sini. Supaya kalian bisa lihat teman-teman, silahkan buka Flutter di sebelah kiri. Nah, ini ada widget tree-nya. Kalau kalian perhatikan, di sini ada block provider, block builder. Nah, ini namanya widget tree. Nah, block provider di sini, ini bisa kalian akses dari anak-anak yang ada di bawah sini, teman-teman. Jadi selama dia berada di bawah sini, itu bisa kalian akses ya. Nah, karena kalian sudah punya state di sini, kalian bisa pakai data-data yang ada di dalam counter state kita. Tuh, yang ada di situ, kita keluarkan ke dalam sini. Caranya gimana? Ya, kita tinggal akses aja state. Nih, kalau kalian perhatikan, state dia udah tahu ngambilnya dari mana ya. Di sini dia ngambil dari counter state. Nah, state dot kalian bisa akses ada name, ada count ya. Jadi kalian bisa akses name. Let's say kalian mau akses name. Jadi ini kita hapus. Nah, kayak gini ya. Terus kita save. Nah, di sini isinya kosong. Kenapa? Karena di awal-awal kalau kita lihat di state, nah di sini kan kosong ya, teman-teman. Name-nya kosong. Jadi ini kan empty udah di call nih sama qubit pada saat awal-awal nih. Kalau kalian perhatikan super counter state qubit empty. Nah, kalaulah kita misalnya punya state yang lain, yaitu kita bikin state baru ya, namanya
default misalnya kayak gini. Terus di dalam default ini kita akan isi count-nya 10 dan namanya adalah Anan. Seperti ini ya teman-teman. Default kayaknya nggak bisa ya. Inisial lah, inisial kayak gini. Oke, kita tinggal save aja. Yang artinya kalau kita call di sini, terus kita run ulang projectnya, nanti di sini langsung ada namanya Anan. Karena nama yang pertama tadi itu udah inisial gitu. Terus gimana caranya kita ngerubah data-data yang ada di dalam state di sini, Bang? Nah, caranya itu berarti kita tinggal akses dari Qubit-nya. Karena semua presentation atau semua widget itu harus ngeakses Qubit supaya Qubit nanti yang akan nge-update state yang di sini. Sehingga kita tidak memerlukan set state lagi. Gitu ya. Itulah gunanya teman-teman state management. Jadi kalian nggak perlu set state, di mana set state itu akan nge-build semuanya teman-teman ya. Nah, nanti aku akan kasih lihat juga teman-teman gimana proses dia nge-build ya. Nah, tapi di sini katakanlah kita punya sebuah function untuk mengupdate sebuah nama, contohnya update name. Ya, nanti namanya masuk dari parameter, kita kasih new name. Terus, untuk mengupdate-nya gimana? Kita tinggal akses state-nya. State-nya itu yang kita akses dari counter state. Jadi kalian tinggal ketik state aja, kalian bisa copy with. Nah, copy with ini adalah fitur bawaan dari Freeze, teman-teman, yang udah dia generate, sehingga copy with di sini tujuannya untuk mengcopy, tapi dengan catatan kita akan ganti data name-nya menjadi new name kayak gini. Ya, terus kita bisa simpan di dalam sebuah variabel new state misalnya kayak gini. Nah, terus kita akan mengemit. Mengemit itu artinya kalau di provider itu adalah notify listener ya. Jadi kayak emit ya, kita emit, yang kita emit apa? New state-nya, teman-teman, kayak gitu. Atau simpelnya ya udah, kalian gak usah bikin variabel, kalian Ctrl X aja dari sini, kalian pasang ke sini. Kayak gini doang, teman-teman. Ini emit ini kayak notify. Notify sehingga nanti siapapun yang memakai name di sini, nah name ini di halaman yang mengkonsumsi bloknya atau counter qubit, dalam kasus ini adalah scaffold yang ada di sini. Nah, itu adalah di bagian ini akan di-rebuild teman-teman, satu scaffold ini tapi yang di-rebuild ya. Sehingga kalau kita bisa print di sini teman-teman, print di dalam sebelum return scaffold ya. Di sini kita rebuild scaffold gitu ya. Nah, kita akan save. Oke. Nanti ini akan ke print teman-teman. Nah, jadi di sini untuk kita bisa nge-trigger itu gimana caranya, Bang? Oke, untuk kita bisa nge-trigger itu karena konteksnya ya, kita lihat di sini ya, block provider itu manggil si counter qubit di mana konteksnya itu diteruskan ke dalam block builder. Artinya di konteks ini udah dimasukin yang namanya counter qubit, bener ya? Nah, sehingga di dalam button di sini karena tadi masih di dalam satu widget tree yang sama, teman-teman bisa tinggal context.read aja, kalian panggil si counter qubit di sini kayak gini cara manggilnya. Tinggal kalian dot dan kalian call aja nama functionnya yaitu update name. Contoh namanya mau kita ganti menjadi Anan Alfred ya. Kalau kita save teman-teman, terus kita buka di bug console di sini. Nah, aku akan tekan tombolnya. Set. Lihat ya, di sini jadi Anan Alfred dan di sini rebuild scaffold, teman-teman. Nah, yang artinya kalau kalian melakukan hal seperti ini tuh sebenarnya sama-sama ngabisin resource ya. Tapi di sini kalian akhirnya tidak membutuhkan set state lagi karena di sini kita pakai stateless widget, lihat ya. Ya, jadi namanya bisa ganti. Nah, aku coba import mat dulu ya, teman-teman. Import mat. Terus kita akan bikin final new name sama dengan, dan new name-nya ini aku akan masukkan ke dalam namaku di sini ya. Jadi kalau kita set random, nah di sini Anan Alfred 89.
Dan kalau teman-teman lihat, rebuild scaffold ya. Kita klik lagi, set, rebuild lagi tuh, jadi 2. Kalau kita klik terus, kita spam tuh, naik terus scaffoldnya. Tapi di sini nggak ada set state. Ya, itulah kerennya si state management. Tapi teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini, intinya kita nge-rebuild ulang teman-teman. Jadi kalau kita pakai kode seperti ini nggak ada bedanya gitu ya. Buat apa kita nge-rebuild semuanya gitu. Nah, maka dari itu hati-hati menggunakan block builder. Nah, saran dari aku ya, jangan pakai block builder kalau kalian tidak mau nge-build bagian itu. Dalam kasus ini kan aku cuma mau mengganti nama yang ada di sini kan teman-teman. Jadi block buildernya aku akan pasang di sini justru. Harusnya block buildernya itu di sini teman-teman. Di bagian namanya saja. Paham ya? Sehingga yang ini, yang app bar ini tidak di-build ulang sama dia, teman-teman. Jadi kalau kita save, kita set random di sini. Sebentar ya, kita set random. Sebentar. Oh iya, aku lupa. Konteksnya nggak kebawa ya, teman-teman. Karena konteks si block buildernya itu adanya di sini, teman-teman, di teks. Di sini nggak ada. Oke? Nah, maka dari itu, teman-teman, inilah yang aku sebut kita membutuhkan yang namanya injection. Karena apa? Karena kalau begini, itu kita nggak bisa akses nih konteksnya. Kecuali teman-teman bisa simpan si counter qubitnya ini di dalam sebuah variabel. Contohnya aku akan kasih di dalam sini ya. Final counter qubit sama dengan, nah kalian panggil counter qubit di sini. Kayak gini teman-teman. Nah, pada saat kalian mau create, ambil counter qubitnya dari sini, teman-teman. Begini, oke? Nah, setelah itu, karena kita udah punya qubit di sini, kalian bisa akses qubitnya itu di sini juga, teman-teman. Gini, oke? Nah, kalau gini, itu bisa, walaupun konteksnya hanya berada di sini, gitu ya. Kita akan coba save. Mungkin aku akan hot reload aja ya, guys. Baik, nah di sini aku akan set random lagi. Nah, ini udah bisa ya. Udah bisa tuh build scaffoldnya ini udah nggak ke build lagi teman-teman. Jadi intinya yang di build itu hanya bagian sini saja. Kenapa tadi kalau konteks nggak bisa? Karena konteks itu adalah bawaan dari builder teman-teman, sehingga konteksnya nggak akan kebaca di sini karena yang dibungkus ini doang. Nah, ini itu akan mengakibatkan kita nanti akan membutuhkan qubit lagi teman-teman. Kalau contoh, aku contohin ya, ini kita akan lakukan yang namanya extract widget seperti ini teman-teman. Extract widget kayak gini, kita kasih namanya new widget. Nah, ini kan jadi harus dibawa teman-teman counter qubitnya. Ya, harus dibawa. Kalian tetap harus bawa si counter qubitnya. Kalau tadinya pakai injection, kalian nggak perlu ngepassing counter qubit di sini. Tapi itu nanti ya di next video aja. Ini hanya gambaran aja. Jadi kalian tahu penempatan si blok itu gimana dan cara manggilnya dan apa yang dia akses. Mungkin kita akan lanjut di next video aja karena videonya udah terlalu panjang. Dan itu aja teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.